yaitu debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 yang diselenggarakan Rabu 30 Oktober dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat malam. Acara tersebut dilaksanakan di Marina Convention Center atau MCC, Semarang, Jawa Tengah. Ada dua pasangan calon yang mengikuti debat Pilgub Jateng 2024, yakni Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung PDIP dan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Acara dimoderatori oleh Fitri Megantara dan Valentinus Versa. Dalam debat ini, warga masyarakat Jateng agar tahu visi dan misi 5 tahun ke depan, program kerja para calon gubernur dan wakil gubernur dalam membangun Jateng ke depannya. Adapun debat Cagup dan Wakil Cagup yang pertama ini bertemakan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara mengusung tema Luweh Beti Luweh Nyenengke. Komisioner KPU Jateng Akmaliah menjelaskan bahwa debat ini terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama pembukaan sekaligus pemaparan visi misi paslon. Segmen kedua dan ketiga yakni pendalaman misi dan misi dari pertanyaan yang sudah disusun panelis. Segmen keempat dan kelima tanya jawab antar paslon, dan segmen keenam yakni penutup. Total durasi acara adalah 150 menit yang terbagi menjadi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk iklan layanan masyarakat. Dalam pelaksanaan debat, KPU membatasi jumlah pendukung para paslon. Masing-masing pasangan calon peserta Pilgub Jateng hanya boleh membawa masuk 75 orang pendukung. Kebijakan ini diterapkan mengingat keterbatasan kapasitas gedung. Para pendukung yang masuk juga tak boleh membawa bendera apapun atribut lain selain yang menempel di badan. Pada debat pertama ini, paslon gubernur dan wakil gubernur akan diminta menyampaikan gagasan terkait tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, dan reformasi birokrasi menuju Jateng, pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Para panelis yang mengisi kegiatan debat merupakan akademisi dari Undip Semarang, UNES Semarang, UIN Warisongo Semarang, UIN Kudus, dan Unsud Purwokerto. Visi misi paslon nomor 1 Andika Hendi ialah Jembatan Emas mewujudkan Jawa Tengah aman, sejahtera, berdikari, dan ramah lingkungan. Akan menerapkan APHP, Access Point High Power, yaitu kami hanya sebagai alat masyarakat yang berfungsi sebagai titik akses dengan daya tinggi untuk meningkatkan jaringan kolaborasi, keterbukaan, sinergitas pada seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jawa Tengah, sehingga perencanaan, implementasi, dan hasil pembangunan dapat menjangkau area yang lebih luas. Sementara itu, visi misi Cagup Jateng paslon nomor 2 Lutfi Yassin menyebutkan masih ada 3,7 juta jiwa penduduk miskin di provinsi ini, menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, menurut dia, salah satu upaya menuntaskan kemiskinan adalah menyediakan layanan dasar infrastruktur. Acara debat tersebut, Lutfi sempat terlihat hilang konsentrasinya, keceplosan salah menyebut calon pasangannya saat berargumen di atas panggung tersebut. Yang harusnya pasangan dia, Mas Taj Yassin, justru salah sebut Mas Hendi. Lalu kemudian pada saat konferensi pers sekira pukul 21.30 malam, Hendi, Cawagup Paslon 1, mendapat berundungan pertanyaan dari awak media, apa komentar Pak Hendi saat Pak Lutfi salah sebut menyebut nama Bapak? Dengan tenang, Hendi menjawab pertanyaan dari para wartawan. Itu saya kira persoalan wajar dan manusiawi, jawab Hendi. Pada debat kedua, Cagup dan Cawagup akan dilaksanakan Minggu 10 November 2024. Untuk masalah tempat nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Jateng selaku penyelenggara. Silakan Bapak untuk mendapatkan ini dilanjuti press conference dalam debat publik pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Baik, untuk selanjutnya silakan rekan-rekan wartawan untuk bersiap-siap, dan sebelumnya izinkan saya bertanya, selamat malam Bapak. Bagaimana debat pertama malam hari ini? Ya bagus. Bagus. Luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya silakan rekan-rekan wartawan untuk bertanya, silakan angkat tangan. Baik. Silakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika dan Mas Hendi. Saya ingin bertanya soal satu hal, bahwa tadi perdebatan ini cukup di momen-momen yang
penghujung itu agak lumayan ramai perdebatan, terutama perdebatan soal internet, jaringan internet tadi yang untuk di perusahaan ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi seperti apa sih tadi perdebatan yang terjadi dan apa yang menjadi penekanan dari pasangan nomor 1 ini untuk internet. Saya Joko dari FIFA. Terima kasih. Silakan Bapak, langsung bisa dijawab. Iya Mas Joko, kita sebetulnya bukan berdebat. Kalau Mas Joko perhatikan cara saya bertanya, itu murni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya ngetes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Lutfi menjawab pun saya justru menyampaikan terima kasih karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yassin sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkapi karena siapapun nanti yang jelaskan salah satu dari kita dan saya yakin ini sangat berguna masukan satu sama lain untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program apabila salah satu dari kami terpilih. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Sebutkan nama dan dari media mana. Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Made Dinda dari Berita Jateng.tv. Saya ingin bertanya pada Pak Hendy. Yang pertama kan tadi waktu segmen 2 kalau tidak salah Pak Lutfi sempat salah menyebut nama cawagupnya ya, menyebut nama cawagupnya sebagai nama Pak Hendy ya. Itu tanggapan Pak Hendy bagaimana? Dan yang kedua, tadi sewaktu segmen tanya jawab dengan Gus Yassin, Pak Hendy sempat menyatakan kalau TPP atau tambahan penghasilan pegawai waktu Pak Hendy menjabat sebagai wali kota di Pemkot Semarang itu lebih tinggi yang menyebabkan banyak ASN Pemprov yang ingin pindah ke Pemkot Semarang. Itu mungkin apakah ketika nanti Pak Andika Perkasa dan Pak Hendra Prihadi terpilih nantinya akan ada peningkatan TPP di ASN Pemprov Jateng sendiri? Terima kasih. Izin Mbak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang mengenai kenaikan TPP, saya bicara fakta bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali. Saya tanya apa alasannya? Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir, oke kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami, gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah tapi kalau nanti kita jadi Allah beri ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras tanpa pungli, tanpa kemudian mereka berpikir negatif terkait dengan hal-hal yang dijalani setiap hari. Ya kesejahteraannya harus dilengkapi dulu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Mohon izin Mbak Andika, saya Bayu dari MTC Media Jakarta. Jadi pertanyaan saya mengenai pelayanan publik Pak, tadi sempat Bapak sebutkan bahwa nantinya akan membuat tool baru untuk mendukung pelayanan publik dan tadi juga sudah menyinggung mengenai tool yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar, lapor GUP. Lalu sebenarnya apakah nanti tool seperti apa yang akan Bapak buat atau pelayanan seperti apa untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, karena dari kebiasaan bahkan Pak Jokowi sudah bilang setiap pemerintahan daerah yang baru pasti membuat aplikasi baru dan itu justru dianggap pemborosan dana dan justru tidak efisien. Jadi sebenarnya nanti apakah tool seperti apa yang akan mendukung pelayanan publik tersebut? Terima kasih.
Itu betul sekali, karena membuat satu database dengan seluruh perangkatnya itu akan membutuhkan anggaran. Kita sudah punya, hanya memang tidak lagi aktif sejak kalau tidak salah September 2023. Jadi kita melanjutkan dan kemudian menyempurnakan dalam hal apa? Banyak. Karena salah satunya adalah cyber security, itu perlu kita tingkatkan. Juga misalnya akses dari masyarakat sendiri kita juga bisa. Begitu banyak detail yang sebenarnya bisa diperbaiki tanpa memperbaharui semuanya, tapi disempurnakan itu harus. Itulah yang menurut saya perlu kita lakukan dan akan kami lakukan apabila kami diberikan amanah. Terima kasih Bapak Andika dan Bapak Hendy. Dan cukup rekan-rekan media, silakan Bapak untuk dapat melanjutkan langkah. Baik, kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taji Yasin, untuk dapat mengikuti press conference debat publik pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Selamat malam Bapak. Para pendukung silakan untuk menempatkan diri. Berkenan maju satu langkah Bapak. Baik. Selamat malam sekali lagi. Bagaimana Bapak debat pertama malam hari ini? Debat hari ini sangat bagus sekali. Yang pertama penuh persahabatan, kemudian kita saling memberikan suatu program untuk masyarakat Jawa Tengah, baik itu dari pasangan 01 dengan kita. Prinsip inilah suatu kolaborasi debat yang ingin ditonton oleh masyarakat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa program-program kami sudah kami sampaikan dalam pelaksanaan debat. Kiranya nanti ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu aja yang saya sampaikan. Okay? Terima kasih. Selanjutnya silahkan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silahkan. Baik. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Ayo silakan. Halo. Ya. Pak dari MNC Pak. Ya. Tadi disebutkan soal integrasi dengan pemerintah pusat bahkan sampai daerah. Kira-kira bisa sedetail apa Pak? Bisa dijelaskan untuk membangun Jawa Tengah ke depan? Jadi begini, pemerintah provinsi itu kan sebagai kepanjang tangan daripada pemerintah pusat. Meskipun itu sifatnya koordinasi dan pengawasan. Integrasi itu adalah integrasi program, kemudian kolaborasi pembangunan. Kalau integrasi program itu adalah bottom up, tetapi kalau kolaborasi adalah top down. Dan ini nanti harus selaras, artinya selaras bahwa kita kalau toh nanti kami diamanati oleh masyarakat Jawa Tengah menjadi gubernur, secara tidak langsung kita nanti akan mengintegrasikan daripada program-program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana diperintahkan kepada kami dengan Gus Yassin untuk kiranya nanti bisa mampu menjadi bermanfaat untuk masyarakat kita khususnya wilayah Jawa Tengah. Cukup ya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya Bejang dari Jateng Pos. Pak Lutfi dan Gus Yassin, persoalan Jawa Tengah ini yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah kemiskinan Pak. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Kemudian juga harga-harga pasar bagaimana supaya bisa stabil dan mampu dijangkau oleh masyarakat Pak. Apa program Pak Lutfi dan Gus Yassin? Yang kedua untuk Gus Yassin, Gus, masyarakat selama ini mendengar yang namanya program pesantren obah, pesantren obrah. Apa itu sebetulnya Gus? Matur nuwun. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih dari Jateng Pos. Itulah yang kami sebut opening lakoni.
Jadi ngopeni itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan ngelakoni itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masyarakat, menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sehingga apapun problemnya wilayah kita, kalau saya nanti bisa terpilih dan dapat terpilih dan harus terpilih, menurut kami adalah bagaimana saya bisa bermanfaat oleh masyarakat kita. Kita itu tidak perlu hebat, karena yang hebat adalah bermanfaat. Karena dalam keyakinan saya, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kami memiliki satu program yang namanya Pesantren Obah. Pesantren Obah ini kami ingin mengajak para santri untuk partisipasi membangun bangsa ini. Dan kami untuk hadiah kepada para pesantren yang telah membangun bangsa ini, mengusir penjajah, mengajak, kemarin baru kita memperingati Hari Santri, maka kami ingin memberikan hadiah kepada para santri. Kita akan tingkatkan kualitas santrinya, kita tingkatkan kualitas kiainya, kita tingkatkan sarana prasarana di pondok pesantrennya, meningkatkan santri apa? Kita akan memberikan beasiswa kepada para santri, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kami juga mengajak para santri ini untuk membangun bangsa Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan bahwa SOP apapun itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi kalau SDM-nya tidak diajari akhlak, maka tidak akan bisa berjalan. Maka ini para santri kita akan ajak untuk mengajarkan masyarakat Jawa Tengah terkait bagaimana moral itu lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin. Cukup ya rekan-rekan media? Satu, Mbak. Mbak, ini, Mbak. Ini. Izin Pak, Aris Pak dari Radio Idola Pak. Pak, tadi kan sempat disinggung atau dijelaskan terkait dengan adanya kartu zilenial Pak ya. Nah, kartu itu pendataannya bagaimana, teknisnya bagaimana, kartu tersebut kemudian menjadi mungkin program dari Pak itu dan Gus Yasin. Terus kemudian manfaat dari yang menerima kartu itu apa, manfaat yang didapat, apakah itu terkait dengan akses pendidikan, akses kesehatan dan yang lainnya dari kartu tersebut Pak. Dan satu lagi Pak, ada titipan pesan terkait dengan dukungan dari mantan Presiden Pak Jokowi terhadap Gus Yasin dan juga Pak Ahmad Lutfi untuk Jawa Tengah, seperti apa? Apakah akan ikut turun kampanye atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali. Yang pertama terkait kemiskinan itu layanan dasar ya. Layanan dasar itu apa? Subsidi pangan murah bagi masyarakat. Yang kedua terkait pendidikan dan kesehatan gratis. Kalau tiga layanan dasar terpenuhi, itu adalah salah satu faktor kita bisa mengangkat kemiskinan. Banyak faktor lain kalau saya ceritakan di sini nanti nggak habis. Khusus apa yang kita lakukan kartu zilenial itu adalah kartu di mana Gen Z kita akan kita berikan fasilitas di masing-masing kecamatan kabupaten dengan mobil dan internet gratis. Di situ dengan syarat dia harus ikut workshop. Workshopnya akan ditentukan di OPD dinas-dinas. Kalau mungkin dan harus saya nanti jadi gubernur, kalau sudah baru tahu itu akan kita lakukan bagaimana terusnya. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Kami silakan pasangan calon nomor kurang satu. Jawab. Pak, terakhir Pak Jokowi, Pak. Baik, cukup sekian press conference debat publik pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan media dan juga kedua